Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Kairin Meilina Duyameta Sidabutar dengan NIM G0024162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.3 yang pertama. Untuk soalnya, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot-otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang lapisan dinding abdomen interior. Jadi lapisan dinding abdomen anterior ini tuh terdiri dari 7 lapisan. Yang lapisan paling luar ataupun paling superficial yang pertama itu ada kulit. Kemudian dilanjutkan dengan fascia superficialis yang dibagi dua menjadi fascia Camper dan fascia Scarpa. Jadi fascia Camper ini tuh merupakan lapisan yang tempat utama untuk menyimpan lemak, sementara di fascia Scarpa itu hanya ada sedikit lemak, bahkan hampir tidak ada. Kemudian ada fascia profunda. Di fascia profunda ini ada lapisan jaringan ikat yang tipis yang menutupi muskulus yang terletak tepat di bagian dalam sebelah fascia Scarpa. Masing-masing fascia profunda ini terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Kemudian di lapisan selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Di sini tuh ada 5 otot atau 5 muskulus pada dinding abdomen anterior, tapi akan dijelaskan lebih lanjut di soal selanjutnya, di soal B. Kemudian selanjutnya ada fascia transversalis. Jadi fascia transversalis ini tuh merupakan lapisan lanjutan dari fascia profunda yang tadi, yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Fascia transversalis ini akan menyatu dengan fascia yang menutupi otot-otot pada regio di atas tulang pelvis dan kavitas pelvis yang disebut fascia parietal pelvis atau fascia endopelvis. Kemudian fascia transversalis ini tuh menjadi dasar pada seperempat inferior pada vagina musculi recti abdominis. Kemudian selanjutnya ada fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak, dan selanjutnya di bagian paling dalam ada peritoneum parietale. Selanjutnya ada lapisan dinding abdomen posterior. Jadi dinding abdomen posterior ini tuh terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang paling luar atau paling superficial ini tuh seperti lapisan dinding abdomen yang anterior tadi itu ada kulit. Kemudian di lapisan selanjutnya juga ada fascia superficialis dorsi kalau di dinding abdomen posterior. Kemudian selanjutnya juga ada muskulus, tapi muskulusnya ini tuh terbagi menjadi 4 lapisan yang akan dijelaskan di soal selanjutnya, di soal yang B. Kemudian ada fascia extraperitonealis yang juga merupakan jaringan lemak. Dan yang terakhir, di lapisan terakhir seperti di dinding abdomen anterior tadi juga ada peritoneum parietale. Kemudian untuk sistem otot dinding abdomen ini tuh, kalau dinding abdomen anterior tadi tuh dia dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ada flat muscle sama vertical muscle. Kalau flat muscle ini tuh dari yang paling ada tiga otot. Nah, urutannya itu dari superficial ke profunda. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis. Itu lapisan otot terluar pada dinding abdomen.
otot ini berjalan ke arah inferomedial. Pola serabutnya itu kayak huruf V gini dia. Kemudian lapisan selanjutnya itu ada musculus obliquus internus abdominis. Otot ini tuh lebih tipis daripada obliquus externus tadi, dan dia pola serabutnya itu kalau misalnya yang tadi externus dia V, kalau yang internus dia bentuknya A kayak gini. Kemudian selanjutnya ada musculus transversus abdominis. Kalau misalnya yang externus tadi itu yang ini yang bentuknya kayak V. Kemudian yang internus ini yang bentuknya kayak A di sini. Yang externus di sini. Kemudian ada musculus transversus abdominis yang di sini. Bentuknya seperti itu. Kemudian untuk jenis yang kedua itu ada musculus vertical muscles. Vertical muscles ini terdiri dari dua jenis otot. Yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, kalau ada perut yang kelihatan kotak-kotak atau seperti di soal tadi itu juga katanya perut alif itu kotak-kotak. Nah, yang bisa ngebuat perut kita jadi kotak-kotak ini musculus rectus abdominis ini. Itu ada 8 kotak begini bentuknya. Kemudian di bagian dalam lagi selanjutnya ada kemudian di bagian selanjutnya ada musculus pyramidalis abdominis. Ini tuh letaknya di bawah sini, bentuknya kayak piramida. Kemudian selanjutnya itu untuk otot yang dinding abdomen posterior seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 4 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, di lapisan kedua ini tuh ada musculus obliquus externus abdominis seperti yang ada di dinding abdomen anterior tadi. Kemudian selanjutnya ada musculus erector spinae, kemudian musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Sementara di bagian lapisan ketiganya itu ada musculus multifundus, musculus interspinales, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian di lapisan terakhir, lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Ini tuh kira-kira sedikit banyak itu otot-ototnya itu ada di gambar gini, tapi memang beberapa otot tuh tidak kelihatan di gambar yang ini. Kalau ini ada musculus quadratus lumborum di sini, kemudian ada latissimus dorsi di sini, ada longissimus juga. Nah, tapi kalau misalnya otot kayak yang multifundus, interspinalis ini tuh nggak kelihatan di sini. Nah, sekian penjelasan dari yang B tentang otot-otot yang sistem otot pada dinding abdomen. Kemudian selanjutnya itu ada struktur penggantung organ pencernaan. Jadi alat penggantung organ pencernaan ini disebut juga duplikator peritoneal, jadi atau mesenteri. Jadi duplikator peritoneal itu lipatan peritoneum yang membentang dari peritoneum parietale ke peritoneum viscerale dari organ yang digantungnya. Secara sederhana, mesenteri ini tuh merupakan alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Mesenteri ini tuh isinya ada pembuluh darah, saraf, dan limfa untuk organ yang digantungnya. Kalau misalnya di gambaran itu yang garis merah ini tuh namanya mesenteri. Jadi dia ini bakal menggantungin organ-organ pencernaan kita ke dinding posterior ini, ke dinding abdomen posterior. Kemudian
contohnya itu kalau misalnya di kolon namanya ada mesokolon, di intestinum tenue namanya mesenterium, di appendix namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Kemudian ada juga omentum. Ini bakalan melekatkan organ-organ dalam cavitas abdominalis. Ada omentum maius dan omentum minus. Kalau misalnya omentum minus ini tuh dia melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior ke facies interior dari hepar. Sementara omentum maius ini tuh lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Jadi ada ligamentum gastrolinealis, gastrocolica, gastroplenica, dan splenorenalis yang mungkin akan bisa dijelaskan lebih lanjut di soal selanjutnya atau di laporan yang kedua nanti. Nah, sekian dari saya untuk laporan pertama ini. Terima kasih.